Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Nah, adik-adik, mari kita kerjakan latihan 2.3 berikut. Ayo mencoba. 1. Total pengunjung pasar malam berjumlah 390 orang, yang terdiri atas anak-anak dan orang dewasa. Jika untuk 9 anak-anak terdapat 4 orang dewasa, berapa jumlah anak-anak yang datang ke pasar malam pada hari itu? Jawablah dengan menggunakan tabel rasio berikut. Nah, kita dapat perhatikan tabel berikut ini. Nah, kita sudah dapat ketahui rasionya adalah rasio 9 terhadap 4. Jadi total jumlah rasionya adalah 9 ditambah 4 sama dengan 13. Nah, adik-adik, kita tahu sendiri 13 sehingga dapat 390 karena jumlah pengunjungnya seluruhnya ada 390. Ini dapat kita bagikan 390 dibagi 3. Artinya 13 dikali 30 sama dengan 390. Nah, karena di sini dikali 30, maka pengunjung dewasa dapat kita kali juga dengan 30. 4 dikali 30. 4 dikali 30 yaitu 120. Nah, kemudian yang ini juga kita kali dengan 30. 9 dikali 30 dapat 270. Nah, untuk membuktikan hasilnya, kita dapat tambahkan ini langsung ya adik-adik. Jumlah pengunjung anak-anak adalah 270 dan pengunjung dewasa adalah 120. Dan kalau kita jumlahkan kedua ini dapat 390. Berarti benar hasil perhitungan kita. Jadi, jumlah pengunjung anak-anak yang datang ke pasar malam pada hari itu adalah 270 orang. Nah, adik-adik, kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang nomor 2. Banyu dapat menempuh jarak sepanjang 1 km dalam waktu 30 menit. Nah, jawablah pertanyaan berikut. A. Berapakah jarak yang ditempuh Banyu dalam waktu 1 jam? Nah, adik-adik, kita bisa langsung buat perbandingannya. Tadi kalau dikatakan, dalam 1 km, Banyu dapat menghasilkan waktu 30 menit. Nah, sekarang berapa jarak yang ditempuh Banyu jika dia membutuhkan waktu 1 jam? Nah, kita dapat ketahui bahwa 1 jam itu kita ubah dulu menjadi menit, yaitu 60. Jadi di sini kita buat 60 menit. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah berapa jarak yang ditempuh Banyu? Nah, kita ketahui sendiri di sini, kita dapat lihat dari 30 menit bisa menjadi 60 menit atau dalam 1 jam itu dikali 2. Nah, karena sebelah kanan dikali 2, yang sebelah kiri juga harus kita kali 2. Sehingga 1 dikali 2 adalah 2. 2 km. Jadi, jarak yang ditempuh Banyu dalam waktu 1 jam atau 60 menit adalah 2 km. Nah, ini untuk hasil pembahasan dari pertanyaan yang A. Kemudian kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang B. Kita buat di sini. Dengan kecepatan yang sama, berapa waktu yang diperlukan Banyu jika menempuh jarak sejauh 9 km? Nah, kita buat lagi perbandingan seperti tadi adik-adik. Jika 1 km, itu Banyu bisa membutuhkan waktu sebanyak 30 menit
Nah, sekarang jika dia menempuh jarak 9 kilometer, berapa waktunya? Nah, sekarang kita buat di bawahnya sini adalah 9 kilometer. Nah, dari 1 kilometer menjadi 9 kilometer, artinya dikali 9. Karena sebelah kiri dikali 9, sebelah kanan juga harus kita kali 9. Nah, kita dapat tahu bahwa 30 dikali 9 itu dapat 270. 270 menit. Dan kalau 270 menit ini kita bagi 60, yaitu 60 menit dalam 1 jam. 270 dibagi 60 itu dapat 4,5. Artinya 4,5 jam yang dibutuhkan jika ia menempuh jarak 9 kilometer. Nah, adik-adik, kita akan coba untuk menjawab pertanyaan yang C. Kita buat di sini. Jika Banyu berjalan selama 3,5 jam, berapa jarak yang ia tempuh? Nah, kita buat lagi seperti tadi ya adik-adik. Kalau tadi 1 kilometer itu bisa menempuh jarak waktu menggunakan waktu 30 menit. Nah, sekarang kalau Banyu berjalan selama 3,5 jam, 3,5 jam, berapa jarak yang ia tempuh? Ini menjadi pertanyaan. Nah, karena di sini masih 3,5 jam, masih dalam bentuk jam, kan kita harus ubah dulu menjadi menit. Yang mana 3,5 jam ini kita kali 60. Sehingga kita dapat 3,5 jam dikali 60 itu adalah 210 menit. Nah, 210 menit kita sudah dapat. Nah, sekarang kita tentukan berapa jarak yang ia tempuh. Nah, kalau kita lihat di sini adik-adik, dari 30 menit menjadi 210 menit, ini berarti dikali 7. Karena 3 dikali 7 sama dengan 21. Karena sebelah kanan dikali 7, sebelah kiri juga tentunya harus kita kali 7. Nah, 1 kilometer dikali 7 adalah 7 kilometer. Nah, sehingga kita dapat jadi Banyu berjalan selama 3,5 jam menempuh jarak 7 kilometer. Nah, adik-adik, kita masuk untuk pertanyaan yang nomor 3. Lengkapi tabel rasio untuk mengkonversi satuan waktu dari jam ke minggu atau minggu ke jam. Nah, adik-adik, dapat kita lihat di sini ada tabel jam, kemudian tabel minggu. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan ini, kita harus coba urutkan dulu dia mulai dari jam. Karena di sini yang paling sederhana adalah jam, jadi pertama kita tuliskan jam. Kita coba untuk menuliskan urutannya dulu adik-adik. Yang pertama adalah jam. Setelah jam, kita dapat hari. Ya, hari. Kemudian setelah hari, minggu. Nah, setelah minggu, bulan. Karena di sini bulannya tidak ada, jadi kita stop sampai sini saja. Nah, kita ketahui dalam 1 minggu, ya, dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, dalam 1 hari, ini kita ambil dulu satu-satuannya. Dalam 1 hari itu ada 24 jam. Nah, sehingga kita akan coba untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1 ini. Nah, dalam 1 minggu itu ada berapa jam? Nah, karena kita ketahui bahwa dalam 1 minggu itu ada 7 hari, ya, artinya 1 dikali dengan 7 itu dapat 7. Nah, dalam 1 hari ini ada 7. Jadi 7 itu kita kalikan 24. Karena 1 hari adalah 24 jam. Jadi karena dalam 1 hari 24 jam, sedangkan di sini dapat adanya 7 hari, sehingga 7 itu harus kita kalikan dengan 4. 24 maksudnya. 7 dikali 24 adalah 168 jam.
Nah, untuk yang nomor 2 ini sudah langsung terjawab ya adik-adik, tapi nggak apa-apa kita coba bahas. Nah, di sini 3 minggu. 3 minggu kita kalikan dengan 7, karena dalam 1 minggu itu ada 7 hari. 3 dikali 7 itu adalah 21. Kemudian 21 dikali dengan 24 itu dapat 504. Ya, ini benar. Kemudian kita jawab untuk pertanyaan yang nomor 3. Di sini diketahui adalah jumlah jamnya, yaitu 840. Nah, kalau tadi dia dikali, ya, kalau tadi dia dikali, artinya dari minggu ke hari ke jam itu dikali. Sekarang kebalikannya itu akan dibagi. Nah, adik-adik karena kita ketahui di sini ada 840 itu adalah jamnya. Nah, 840 ini kita harus bagi dulu 24. Karena kita harus tahu dulu dia berapa harinya. Karena satu hari itu 24 jam. 840 kita bagi 24. Nah, 840 dibagi 24 itu kita dapat 35. Nah, berarti 35 ini adalah jumlah hari. Berarti 35 hari. 840 ini adalah 35 hari. Nah, 35 hari ini kita bagikan dalam minggu. 35 artinya kita bagi 7. 35 dibagi 7. Sehingga kita dapat 35 dibagi 7 adalah 5. Yaitu 5 minggu. Nah, adik-adik, kalau kira-kira ingin membuktikan apakah 5 minggu ini benar, kita dapat ikuti urutan di atas ya adik-adik. 5 minggu itu kita kali dulu menjadi 7. Misalnya 5 dikali 7. 5 dikali 7 kita dapat 35. Kemudian 35 ini sesuai dengan urutan kita kali dengan 24. Nah, 35 dikali 24 dapat hasilnya 840. Berarti 5 minggu ini jawabannya benar. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temannya yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.